Shalom. Ada sukacita, amin. Mari kita siapkan hati kita pagi hari ini untuk memuji nama Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan kalau pagi hari ini Tuhan kami boleh berkumpul di tempat ini Tuhan untuk memuliakan nama-Mu Bapa. Haleluya Yesus, kami mau memuji nama-Mu, kami mau meninggikan nama-Mu, kami mau mengagungkan nama-Mu Yesus Tuhan. Sebab Engkau Allah yang layak menerima pujian. Sebab Engkau Allah kami yang kudus. Engkau maha kuasa dan maha mulia Bapa. Yesus namamu, Yesus namamu yang ajaib.
sebab Engkau Allah yang kudus. Saat ini kami datang Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di surga. Biarlah pagi hari ini kami boleh merasakan sukacita surga-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami siap memuliakan nama Tuhan. Haleluya, amin. Shalom jemaat Tuhan. Ada sukacita, amin. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri saat ini. Kita mau memuji nama Tuhan. Bisa siap memuji Tuhan, amin. Kita mau berolahraga sedikit. Tuhan, amin. Kelihatannya masih malu-malu. Berikan senyum kanan kirimu, katakan ayo berjoget buat Tuhan. Masih siap menari buat Tuhan, amin. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila apa? Bila
katakan di sini. Di sini telah diperintahkan Tuhan agar apa? Amin. Kehidupan untuk selamanya dengan iman. Oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya. Yeah. Dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya. Dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Beberapa di kepala harum dan pecahku dan jubahnya seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Katakan di sini. Di sini telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya. Dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Beberapa di kepala harum dan kejangku dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Di sana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Beberapa di kepala dan kejangku dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Di sana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya. Amin. Silahkan duduk jemaat Tuhan. Sebab kita ini sudah diangkat menjadi anak Allah. Dan kita mau siapkan hati kita
Yang Tuhan mau adalah kami percaya kepadamu Tuhan. Yang Engkau mau adalah kami berserah kepadamu Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas setiap penyertaan-Mu. Haleluya Yesus. Di saat aku takut, aku percaya padamu. Segala kekhawatiranku di tangan-Mu, ku serahkan. Di saat aku lemah, ku bersandar padamu. Segala kesesakanku telah Kau tanggung bagiku. Allah yang ku percaya, di dalam hatiku
Karena kami sadari Tuhan, hanya Engkau satu-satunya pribadi yang pantas untuk kami sembah, yang layak untuk kami tinggikan Tuhan. Engkau mengenal setiap hati kami lebih dari siapapun Tuhan. Engkau mengerti setiap kedalaman hati kami. Engkau mengerti setiap pergumulan kami, ketakutan kami Tuhan, kecemasan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas setiap kebaikan-Mu Tuhan, kemurahan-Mu di dalam hidup kami. Dan sebentar Tuhan, kami rindu untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi lewat setiap kebenaran firman yang diberitakan Tuhan. Dan biarlah Tuhan urapi hamba-Mu ini Bapa. Dan biarlah hanya kebenaran firman-Mu yang diberitakan Tuhan, agar jemaat-Mu di tempat ini semakin mengenal Engkau lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk tim pujian penyembahan yang sudah membawa kita semua dalam hadirat Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Menikmati hadirat Tuhan hari ini. Amin ya. Ya. Sebentar saya masih. Haleluya Yesus. Jadi di bulan-bulan ini kita bersama-sama telah belajar ya. Kita juga mendengar kebenaran firman Tuhan tentang pujian dan penyembahan. Sebenarnya pujian dan penyembahan ini, tema ini kalau dibawakan 1 tahun pun gak akan ada habisnya. Jadi pujian dan penyembahan itu skupnya sangat luas Bapak Ibu Saudara, sangat luas bahkan. Jadi ketika saya ditugaskan untuk membawakan firman ini, saya juga sedikit ya saya berdoa, maksudnya bagian mana yang mau saya bawakan Tuhan. Karena begitu luasnya skup pujian penyembahan ini hal yang bahkan firman Tuhan tentang pujian penyembahan itu tersebar hampir ke semua ayat di Alkitab, itu pasti ada. Pujian dan penyembahan itu di kitab Wahyu ada, di kitab Ulangan ada, di kitab manapun ada pujian penyembahan itu. Dan gak mungkin saya bahas semua juga karena keterbatasan saya juga itu ya. Tetapi yang ingin kita pelajari juga hari ini yaitu hidup dalam pujian dan penyembahannya, itu ada di Yohanes pasal 4 Bapak Ibu Saudara. Dan ini mungkin Bapak Ibu Saudara sudah sering mendengarnya, tetapi saya coba ingin mengajak kita melihat dari sisi yang lain gitu ya, yang mungkin belum pernah didengar. Kita coba buka di Yohanes 4 ayat 21 sampai 24. Yohanes 4 ayat 21 sampai 24. Ya kita potong karena satu perikopnya panjang ya Bapak Ibu Saudara. Tapi nanti di rumah Bapak Ibu Saudara boleh baca lagi boleh.
Yohanes pasal 4 ayat 21 sampai 24. Sudah ketemu Bapak Ibu Saudara? Amin. Kita baca bergantian, saya ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara ayat yang genap dan seterusnya. Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem." Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Amin. Kita akan lihat di slide yang selanjutnya. Di situ ada, saya coba dari tulisan yang panjang Bapak Ibu Saudara. Dari beberapa jurnal yang saya baca tentang hidup dan pujian dan penyembahan ini, saya coba ringkas dalam satu ini ya. Jadi pujian itu cara atau tindakan untuk mengagungkan dan memuliakan Tuhan. Penyembahan ekspresi hati dalam wujud kasih dan pemujaan. Jadi pujian itu apa yang nampak, yang dilihat oleh orang, yang kelihatan. Tetapi penyembahan itu motifnya di dalam hati. Jadi bisa saja, seumpama saya ngomong ke orang lain, aku sayang sama kamu loh. Tapi cuma di mulut nggak di hati, ya itu nggak komplit gitu. Sedangkan pujian penyembahan harus komplit. Apa yang keluar di mulut kita, Tuhan Engkau sungguh baik. Tapi dalam hati kita memang, ya Engkau baik. Jadi bahkan kalau kita baca Bapak Ibu Saudara, alat musik dan tim pujian itu bukan satu-satunya, bahkan hanya sebagian dari penyembahan itu. Hanya sebagian dari penyembahan. Jadi kita memuji Tuhan nggak pakai gitar gimana? Ya nggak apa-apa. Memang musik punya sesuatu yang bisa membawa perasaan gitu ya. Tetapi kalau pujian itu muncul dari hati sebenarnya nggak ada masalah. Ya, karena saya juga nggak terlalu bisa main musik ya. Saya menyembah Tuhan jarang pakai musik, bahkan jarang pakai MP3 nih. Karena mungkin nada yang diambil beda, jadi nggak enak kalau ngikutin yang di MP3, nggak enak. Malah kadang seringkali saya memuji Tuhan itu menyanyi memuji Tuhan tuh nggak pakai apapun gitu ya. Nah, kita akan lihat lebih ini lagi tentang dimensi penyembahan. Jadi ada beberapa buku yang bagus sebenarnya Bapak Ibu Saudara. Ada Bob Sorks, ada yang saya ambil kebetulan ini John MacArthur. Jadi di dalam bukunya John MacArthur ini ada 3 dimensi penyembahan. Yang pertama itu tercermin dalam sikap, kedua melibatkan tingkah laku, ketiga itu ucapan gitu ya. Ini yang 3 dimensi. Jadi sikap, tingkah laku, ucapan. Yang mempengaruhi tingkah laku dan ucapan itu sikap kita. Jadi kita mengambil sikap yang gimana terhadap Tuhan. Nah itu yang menentukan tingkah laku dan ucapan kita ketika kita menyembah Tuhan. Dan kalau kita lihat sebenarnya di Perjanjian Lama itu ada 7 bentuk penyembahan gitu ya. Ada yang mengangkat tangan, ada yang bersorak-sorai, ada yang menadahkan tangannya seperti anak kecil yang mau digendong orang tuanya, itu juga penyembahan. Dan hatinya juga harus gitu. Oh Tuhan Engkau sungguh baik. Engkaulah yang luar biasa. Tapi dalam hatinya aku rindu di hadirat Tuhan. Itu pun penyembahan gitu ya. Jadi sebenarnya ekspresi dalam penyembahan itu memang banyak gitu ya. Kemarin kita juga sudah belajar di Perjanjian Baru ada proskuneo. Sebenarnya di PB itu ada 2 atau 3 bentuk penyembahan juga. Tetapi memang proskuneo ini yang paling mendalam gitu ya. Karena sikap tubuhnya juga bungkuk sampai seperti anjing yang menjilat tangan tuannya gitu ya. Dan hatinya pun gitu. Nah, kalau kita lihat di dalam konteks Yohanes tadi Bapak Ibu Saudara, ada beberapa hal penting juga ya.
mengenai dimensi ini. Jadi perempuan Samaria itu ya, mengenal Yesus itu ada progres, ada sebuah tingkatan. Perempuan Samaria itu enggak mengenali Yesus langsung, oh engkau Mesias, enggak langsung seperti itu. Dan ini pun sebenarnya yang terjadi juga kepada kita Bapak Ibu Saudara. Pengenalan kita akan Tuhan itu sebuah proses, sebuah perjalanan gitu ya. Seperti kalau orang pacaran yang mau nikah gitu ya. Ada perjalanan pengenalan dulu, enggak mungkin langsung ketemu baru pertama, oh aku mau menikah engkau hari ini gitu ya. Enggak bisa gitu. Kalaupun mau gitu juga enggak bisa karena harus ada catatan sipil, enggak bisa. Begitupun kita dalam mengenal Tuhan seperti yang digambarkan perempuan Samaria. Pengenalannya itu bertahap. Memang enggak langsung sempurna, tetapi dalam kisah ini ada sebuah proses yang pasti bahwa endingnya bahwa perempuan Samaria ini mengenal, oh Yesus ini adalah Mesias. Enggak hanya seorang guru dari Yahudi gitu ya, tapi dia ini penyelamat. Yang menarik Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat latar belakangnya orang Samaria dan orang Yahudi ini bertentangan. Kenapa? Karena orang Samaria ini dulu asalnya adalah perkawinan campur dari orang Yahudi dengan orang non-Yahudi. Keturunannya jadilah orang Samaria ini. Dan orang Yahudi waktu itu menganggap orang Samaria itu ya bukan bangsa terpilih gitu ya, kayak hina gitu ya. Hina. Makanya perempuan Samaria ini ketika ketemu Yesus, loh engkau seorang Yahudi kok mau ngobrol sama aku gitu ya. Jadi awalnya orang Samaria ini memang benar-benar bukan orang Yahudi dan orang di luar Yahudi, tetapi Yesus mau berkomunikasi dengan orang Samaria, dan itu pun yang terjadi pada kita Bapak Ibu Saudara. Kita bahkan jauh sekali dari bangsa Yahudi, kita orang Indonesia gitu ya. Tetapi Tuhan mau berkomunikasi sama kita. Tuhan mau membukakan diri. Jadi orang mencari Tuhan tuh nggak akan ketemu kalau Tuhan nggak membukakan diri. Karena ada dosa yang menutupi gitu ya. Semua orang telah berbuat dosa dan itu membuat kita dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2 itu bukan tangan Tuhan yang kurang panjang, bukan telinganya yang kurang tajam untuk mendengar, tapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala dosamu. Jadi kita berdosa, kita tidak bisa ketemu Allah, tetapi karena kasih Allah, Allah membukakan diri untuk ditemui. Ini loh aku, Allah ya. Ini loh aku manusia dalam diri Yesus. Nah, dalam pujian dan penyembahan ini Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa lepas dari pengenalan itu. Jadi setiap orang yang menyembah Tuhan harus mengenal Tuhan. Ya, permasalahannya tadi, kita tidak bisa langsung sempurna mengenal Tuhan tuh yang seperti ini gitu ya. Dan kalaupun boleh ditanya, boleh dites, tiap orang kalau ditanya siapa Yesus bagimu pasti beda-beda karena pengenalannya juga beda, pemahamannya juga berbeda dan pengalaman yang dialami mungkin sedikit berbeda gitu ya. Tetapi Alkitab memperkenalkan Tuhan yang sama dan itulah yang harusnya kita kenal. Ya Yesus seperti yang tertulis di dalam firman Tuhan itu. Nah ini yang gap-gap ini atau selisih-selisih pemahaman ini yang perlu kita satukan. Itulah kenapa kita perlu beribadah Bapak Ibu Saudara. Kenapa kita perlu mendengarkan firman Tuhan, kenapa kita perlu belajar firman Tuhan untuk menyamakan. Jadi paling tidak yang diberkati Tuhan untuk boleh belajar firman Tuhan lebih dalam ya boleh men-sharingkan itu untuk saudara-saudara yang lain gitu ya. Pengenalan ini sangat penting karena ini yang utama dalam pujian penyembahan. Dan kalau kita lihat lebih dalam Bapak Ibu Saudara tentang perempuan Samaria, ada beberapa hal yang Yesus ingin sampaikan yang ini sangat mendalam. Yang pertama, coba di next Mas Jerry, next slide. Nah, di ayat 21 dikatakan, tetapi yang dimaksudkannya dengan ayat 21, kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu
akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Jadi waktu itu orang Samaria menyembah Allahnya di gunung-gunung. Karena kita lihat latar belakangnya orang Samaria ini orang bukan Yahudi gitu ya. Menyembahnya berhala. Menyembahnya berhala. Tapi orang Yahudi berpikir bahwa Allah hadir di bait Allah itu saja yang ada di Yerusalem itu. Allah nggak ada di tempat lain. Dan justru kalau kita berpikir seperti itu, berarti kita membatasi kuasa Allah yang omnipresence. Dia hadir dimanapun Bapak Ibu Saudara. Jadi bukan lagi di gunung itu, bukan lagi di Yerusalem, tetapi engkau akan menyembah Allah dimanapun. Dan nats ini tentunya bukan bercerita tentang, oh berarti saya nggak usah ke gereja untuk menyembah Tuhan. Tentu enggak gitu ya Bapak Ibu Saudara. Pasti tidak seperti itu. Karena kalau kita menafsirkan ayat ini seperti itu, sedangkal itu, kita melupakan kisah para rasul di mana rasul-rasul berkumpul pada hari Sabat untuk memuji Tuhan gitu ya. Ayat ini enggak ngomong soal itu, tetapi Yesus ingin berbicara bahwa dulu orang Samaria menyembah di gunung dan orang Yahudi menyembah di Yerusalem, tapi pada waktunya kita akan menyembah Allah dimanapun. Yang dimaksudkan seperti hari ini, kita menyembah nggak perlu susah-susah ke Yerusalem. Karena kalau kita menyembah Tuhan harus ke Yerusalem, berapa puluh juta uang yang akan kita keluarkan. Masa Allah membatasi kita untuk beribadah dengan hal seperti itu, kan lucu ya, lucu itu. Kita bisa menyembah Allah dimanapun. Di rumah, di dalam kamar, di jalan, bisa kita menyembah Allah dimanapun. Jadi memang satu ayat ini kalau kita resapi Bapak, ini Allah ini saking rindunya Allah untuk berjumpa dengan orang-orang yang dicintainya, yaitu anak-anak Tuhan ini. Allah membiarkan semua orang bebas mengakses dirinya. Jadi Allah mengekspos dirinya. Ini loh Allah dalam diri Yesus. Dan kamu bisa menyembah dimanapun kamu berada. Bisa. Tidak perlu jauh-jauh ke Yerusalem gitu ya. Nah, nggak usah ke gunung-gunung gitu ya. Apalagi untuk orang semager saya, kalau harus ke gunung saya males. Jadi saya tuh males sekali ya kalau harus ke gunung-gunung bawa camping gitu. Tapi Allah kita baik. Cukup ke gereja, cukup di rumah, kalau asalkan hati kita menyembah Tuhan bisa gitu ya. Itu yang pertama yang ingin Tuhan sampaikan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, ini yang paling penting di dalam pujian dan penyembahan, yaitu adalah relasi dengan Tuhan. Jadi di ayat 22 sampai 24 ini dikatakan, yang pertama itu Yesus katakan, kamu menyembah Allah yang tidak kamu kenal, tetapi kami menyembah Allah yang kami kenal. Maksudnya orang Yahudi itu menyembah Allah yang dikenal. Orang Samaria menyembah Allah yang tidak dia kenal loh ya. Jadi orang Samaria ini ya agak lucu waktu itu. Dia nggak kenal Allahnya itu. Karena memang sebenarnya nggak ada gitu ya, itu berhala. Tapi orang Yahudi menyembah Allah yang mereka kenal. Dan pengenalan ini yang terpenting. Jadi kalau seumpama Bapak Ibu Saudara kita ingin memuji, seumpama memuji anak kita ya, punya anak sudah seumpama dia kuliahnya sebenarnya di UI, tapi orang tuanya memuji, wah anakku pinter kuliahnya di Trisakti, padahal anaknya kuliah di UI, kan nggak jadi muji. Sama seperti ketika kita memuji Tuhan, kalau memujinya salah ya gimana, itu bukan Tuhan yang ini gitu loh. Bisa mengerti ya Bapak Ibu Saudara? Jadi Tuhan pengen kita memuji itu ya kita kenal Tuhan dong. Seutuhnya yang Tuhan mau. Tetapi seperti tadi yang sudah saya sampaikan bahwa untuk pengenalan Tuhan itu progres, sebuah perjalanan Bapak Ibu Saudara. Saya percaya semua jemaat yang di sini bertumbuh di dalam pengenalan itu ya. Dan terus lanjutkan itu Bapak Ibu Saudara. Karena sampai hari ini pun Bapak Ibu Saudara, ketika saya mau menyampaikan firman gini, sampai hari ini, sampai detik ini pun saya masih grogi gitu, saya nervous. Karena memang saya tahu pengenalan saya akan Tuhan itu juga terbatas.
sangat terbatas bahkan. Saya manusia biasa itu. Tetapi apa yang saya tahu tentang Tuhan, apa yang saya pelajari di dalam firman Tuhan, itu yang ingin saya sampaikan agar kita semua juga mengerti gitu. Dan bahkan tentang pujian dan penyembahan ini pun ketika saya mempelajari, saya menyiapkan materi ini, saya pun diberkati. Oh ternyata seperti itu ya pujian penyembahan, sangat luas itu ya. Seperti tadi yang dituliskan MacArthur ya, tidak hanya di mulut, tidak hanya ucapan, tapi juga tingkah laku, tapi juga sikap. Lebih dalam lagi, sikap itu ada di dalam hati dan kita nggak bisa lihat. Hati setiap orang yang lain nggak tahu, yang tahu cuma Tuhan. Bukan berarti yang menyembah Tuhan, yang mulutnya terus menyanyi itu nggak mendalami, belum tentu. Mungkin dia lebih mendalami. Atau yang nangis-nangis itu lebih mendalami daripada yang nggak nangis-nangis, ya belum tentu juga. Yang tahu cuma Tuhan. Justru saya mengajak untuk kita nggak perlu memikirkan itu urusan yang lain, pribadinya yang lain dengan Tuhan. Urusan kita dengan Tuhan. Dan yang kedua, pengenalan itu juga harus yang benar. Mengenal Tuhan itu harus benar, seperti tadi Bapak Ibu. Masa kita memuji istri kita, wah kamu cantik sekali ya, wangi juga, ini wangi ini, bakara. Ya sekarang yang lagi ini tuh bakara, apa aroma bakara. Padahal istri kita nggak pakai bakara. Loh, yang kamu ingat minyak wanginya siapa itu kan malah jadi repot ya. Jadi masalah itu ya, memuji istrinya tapi nggak pas. Wangimu kok wangi bakara. Padahal istrinya nggak pakai bakara. Jadi mengenalnya harus benar. Kita harus mengerti Tuhan yang kita sembah ini tuh seperti apa toh. Dan di mana kita bisa menemukan pribadi Tuhan yang benar. Ya sumbernya sebenarnya lengkap Bapak Ibu Saudara. Dalam Alkitab. Lengkap di situ. Jadi mungkin perempuan Samaria itu sudah mengenal Tuhan dengan benar. Tetapi kondisinya waktu itu juga hidupnya belum benar. Karena kita tahu cerita itu dia pernah tinggal dengan 5 lelaki yang beberapa bukan suaminya gitu ya. Tidak menikah bahkan maksudnya. Tapi setelah kejadian ini, dia mengenal Yesus dengan benar. Kita kalau baca di bawahnya, bahkan perempuan Samaria ini memberitakan tentang Yesus kepada orang-orang sekampung. Yang awalnya perempuan Samaria ini bahkan tidak berani bertemu dengan tetangga-tetangganya. Karena dia malu dengan hidupnya. Dia malu dengan status sosialnya dibandingkan yang lain. Tetapi setelah mengenal Tuhan, dia dengan beraninya memberitakan bahwa ada Mesias loh di sana, di sumur Yakub itu. Dan yang luar biasa, semua orang percaya, datang. Dan mereka katakan, kami tidak lagi percaya karena perkataanmu, tapi karena kami telah melihatnya sendiri. Itu luar biasa. Jadi ada hidup yang benar. Setelah mempunyai pengenalan yang benar, akhirnya dia memiliki hidup yang benar. Nah sebelum saya juga membawakan menulis materi ini Bapak Ibu Saudara, saya juga melihat beberapa khotbah hamba-hamba Tuhan yang lain. Dan ada satu khotbah yang cukup membuat saya prihatin. Jadi pastor ini katakan dia mengenal beberapa orang yang penyembahan pujiannya luar biasa, tapi satu persatu jatuh dalam dosa. Dia katakan gitu. Jadi ketika memimpin pujian luar biasa, tapi satu persatu jatuh. Waktu saya baca ini, waktu saya dengarkan khotbah itu saya ingat, oh iya, harus ada hidup yang benar setelah mengenal Allah yang benar. Karena kalau kita hanya dengar Yesus
dengan benar apa yang dimau Tuhan Yesus dalam hidup kita, tapi hidup kita enggak benar, ya enggak bisa. Dengan pengenalan yang benar harus hidup yang benar. Dan itu enggak otomatis, saya tahu. Makanya saya sering bilang, saya sangat menghargai proses setiap orang untuk menjadi pribadi yang sesuai dengan kehendak Tuhan, itu saya sangat menghargai Bapak Ibu Saudara. Karena saya pun menyadari saya sedang berproses juga ke situ. Jadi kita tuh seperti kita bersama-sama, yuk kita bergandengan tangan, yuk mengenal Tuhan yang lebih benar, yuk yang lebih lengkap lagi, yang lebih sempurna lagi, karena itu yang dimau Tuhan. Dan yang dimau Tuhan adalah menyembah dengan roh dan kebenaran. Dan ini di level yang mungkin susah ya Bapak Ibu. Kita bahkan memikirkan roh kita yang mana, jiwa kita yang manapun dalam diri kita susah gitu. Tetapi saya percaya Bapak Ibu Saudara, ketika kita mau dan kita mohon sama Tuhan, saya mau menjadi penyembah-penyembah yang benar itu. Orang-orang yang menyembah dengan roh dan kebenaran, pasti Tuhan tolong. Kita pasti diberi hikmat. Oh kamu harus gini. Oh kamu jangan kayak gini, kamu harus kayak gini. Tapi syaratnya taat, harus taat gitu ya. Kalau Tuhan sudah bimbing kita nggak mau taat ya udah gitu ya. Syaratnya hari Minggu harus ibadah. Kalau nggak taat ya udah. Jadi memang pengenalan Tuhan, pengenalan kita akan Tuhan ini memang sangat penting Bapak Ibu Saudara. Dan itu mempengaruhi kehidupan penyembahan kita. Jadi dengan kata lain, ketika firman Tuhan katakan kita harus menyembah dengan roh dan kebenaran, tidak bisa tidak, hidup kita pun harus benar. Hidup kita harus benar untuk kita bisa menyembah dalam roh dan kebenaran. Tidak bisa tidak, dan itu bukan sebuah kompromi Bapak Ibu Saudara. Dan ini menariknya Bapak Ibu Saudara, ketika hari Kamis kemarin saya melayani di sebuah persekutuan siswa, temanya itu tentang pengampunan dosa, dan inilah kasih Tuhan yang luar biasa. Tuhan juga tahu keterbatasan manusia, makanya Tuhan memberi pengampunan kepada setiap orang yang berbuat dosa. Orang percaya ya, bukan orang di luar Tuhan, orang yang percaya. Jadi orang percaya itu kalau mengaku dosanya, Tuhan pasti mengampuni itu. Dan itu yang menolong kita untuk kita hidup di dalam kebenaran. Bukan kitanya yang hebat, tapi Tuhan yang membenarkan. Ini luar biasa. Ketika saya, bahkan di dalam kehidupan penyembahan saya pun, kita pun, Tuhan turut campur. Dari hal yang sekecil itu, Tuhan turut campur. Hal kecil bagi Tuhan ya, kalau bagi kita hal besar itu. Tuhan perhatikan. Jadi untuk kita memiliki pujian dan hidup di dalam pujian penyembahan, itu ya hidup kita sehari-hari itu Bapak Ibu Saudara. Itu enggak bisa lepas. Ketika Bapak Ibu Saudara di pekerjaan, ketika Bapak Ibu Saudara di rumah, ketika Bapak Ibu Saudara ada yang kuliah, ada yang bekerja, ada yang masih sekolah. Bahkan pujian dan penyembahan kita pun itu melingkupi itu semua. Kita enggak bisa jadi pelayan Tuhan di gereja tapi orang brengsek di luar, enggak bisa. Karena ini relate sekali. Ini terhubung Bapak Ibu Saudara. Enggak bisa kita di gereja haleluya haleluya memuji di depan mimbar, tapi sampai di rumah kalau udah punya istri selingkuh, kalau udah punya suami selingkuh, udah punya pacar masih jalan dengan pacarnya orang lain gitu, atau suaminya orang lain gitu. Enggak bisa. Enggak bisa seperti itu. Jadi dimanapun kita, pujian dan penyembahan itu melekat di dalam hidup kita, hidup Bapak Ibu Saudara dan hidup saya. Dan itu yang dimau Tuhan Bapak, bahwa kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Otomatis Tuhan mau kita untuk hidup benar di hadapan Tuhan dalam hal apapun. Kemarin saya dengar
sebuah khotbah yang menarik, yaitu tentang ini hal yang bahkan tidak terpikirkan oleh saya. Jadi pengkhotbah ini memberi sebuah ilustrasi gini. Jadi di pasar orang jualan, pedagang yang lain tuh timbangannya disembunyikan, jadi agak ke bawah gitu, karena ada bandul-bandul yang dipakai untuk mencurangi timbangan itu. Tapi pengkhotbah ini ternyata, tapi ada satu pedagang yang dia orang Kristen, timbangannya ditaruh di atas meja dan semua orang bisa lihat bahwa timbangan ini benar. Itulah hidup orang Kristen, hidup yang benar. Waktu saya pikirkan, iya, ternyata untuk hidup benar tuh ya harus seperti itu. Kita harus berani melawan status quo yang ada. Jika orang lain curang, kita nggak harus curang kok. Bahkan banyak terjadi orang-orang yang jujur malah melesat nih, luar biasa. Banyak contohnya. Dan inilah yang saya pribadi juga mau gitu ya, dalam hidup saya. Tuhan, saya mau juga. Tuhan mengenal hati saya itu lebih dari siapapun, lebih dari siapapun. Karena menurut beberapa orang memang seseorang tuh pasti punya personal brandingnya tuh beda ketika dikerja, di depan istri, di depan anak, di depan ini beda. Itu bukan berarti munafik, tapi memang setiap orang pasti punya pertimbangan untuk mempresentasikan dirinya seperti itu. Saya bisa mengerti, saudara. Makanya terkadang maksud saya gini, orang yang di tempat kerja mengenal kita akan berbeda dengan orang yang di rumah, bahkan dengan istri kita akan berbeda, pengenalannya akan berbeda. Dengan kita yang ada di gereja juga, orang gereja mandangnya pasti berbeda dengan orang yang di rumah. Biasanya seperti itu. Tetapi Tuhan tahu semuanya itu gitu ya. Bahkan yang kita nggak tahu, dalam kitab Roma katakan, hal yang tidak terkatakan oleh mulut kita, roh kita mendoakannya pada Tuhan gitu ya. Jadi Tuhan mengenal kita lebih dalam gitu ya. Makanya kita tuh nggak perlu bertopeng di hadapan Tuhan. Kalau kita salah, bilang aja salah, Tuhan saya salah. Dalam hal ini saya salah Tuhan. Dan saya mohon ampun Tuhan. Tuhan ubahkan hati saya. Karena percuma kita mau bertopeng di hadapan Tuhan, Tuhan tahu gitu. Tuhan tahu. Bahkan yang hati kita nggak tahu, Tuhan tahu gitu. Jadi nggak, dalam hidup pujian dan penyembahan ada sebuah keterbukaan dalam hati kita. Segala kelemahan kita Tuhan tahu gitu. Jadi kita nggak perlu berpura-pura. Jadi ketika kita menghidupi hidup pujian dan penyembahan, ya kita jujur-jujuran aja. Kalau memang belum berubah ya biarin Tuhan proses gitu ya. Tidak perlu untuk kita membohongi Tuhan. Dan kadang yang menghambat seseorang untuk bertumbuh dalam pujian penyembahan ini, karena kebanyakan orang tuh defense mechanism. Jadi ada beberapa bentuk defense mechanism yang ada, tapi yang sering muncul defense mechanism itu yang pertama, dia membenarkan perbuatannya yang salah. Itu yang pertama. Ini contoh Bapak Ibu Saudara, contoh. Contoh saya minum bir pros, ya, saya minum bir pros. Terus ada, loh kan nggak boleh minum minuman kayak gitu, loh nggak ada ayatnya kok. Ayatnya tuh cuma nggak boleh minum anggur yang memabukkan. Ini kan bir, bukan anggur. Itu membenarkan dirinya, padahal jelas salah gitu. Karena inti dari ayat itu bukan anggurnya, tapi memabukkannya itu gitu ya. Dalam ayat, jadi minum untuk mabuk itu nggak boleh. Nanti diakali lagi, saya minum nggak sampai mabuk mas. Gitu terus aja itu ya. Nggak boleh gitu. Yang kedua, biasanya defense mechanism itu menyalahkan orang lain agar kesalahannya tertutupi, ya itu yang sering terjadi juga. Jadi kalau seumpama, ini biasanya tim mendang mending itu ya. Jadi seumpama saya punya pacar,
Padahal udah punya anak ya. Ini contoh saya belum punya istri punya pacar, belum punya istri punya anak seumpama gitu. Saya punya pacar, terus saya jalan dengan cewek lain gitu ya. Terus ke gap, ketahuan sama teman saya, loh kamu kok jalan sama orang lain bukan pacarmu? Loh masih mending aku, masih mending aku. Wah itu jalan sama suami orang lain, itu mendang-mending gitu. Jadi menyatakan kesalahan orang lain untuk menutupi kesalahannya itu defense mechanism yang sering muncul. Yang ketiga, biasanya dia akan mengenang masa lalu. Jadi, wah aku dulu tuh pemimpin pujian yang hebat dulu itu. Wah luar biasa. Aku memuji Tuhan gitu 10.000 orang rebah gitu ya. Jadi mengenang kejayaannya masa lalu, padahal sekarangnya dia udah enggak kayak gitu. Udah jatuh. Nah, sifat seperti ini yang menghalangi kita untuk kita berubah, untuk memiliki hidup yang benar. Akui saja Bapak Ibu Saudara, akui saja. Ketika kita memiliki temperamen yang tidak terkontrol, ya berdoa sama Tuhan, Tuhan temperamenku ini kok mengganggu ya. Kayaknya mengganggu pelayanan saya. Dan harusnya juga enggak boleh. Kita harus mengakui itu Bapak Ibu. Jadi untuk hidup benar, untuk kita menyembah dengan roh dan kebenaran, jangan defense mechanism. Ketika kita memiliki kelemahan, akui saja di hadapan Tuhan. Karena itu menghambat kita untuk memiliki hidup yang benar. Orang yang banyak alasan, orang yang pandai membuat alasan biasanya tidak pandai membuat apapun. Enggak mau berubah, enggak mau. Karena dia pinternya cuma alasan aja. Enggak pinter apapun. Enggak mau berubah dan enggak mau diubahkan. Jadi Bapak Ibu Saudara, hidup dalam pujian, penutup ya, hidup dalam pujian dan penyembahan adalah hidup yang menyembah dalam roh dan kebenaran, yang bertujuan memuliakan Tuhan. Saya ada satu ayat Bapak Ibu Saudara di dalam Efesus 1 ayat 12, saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Jadi kita yang sudah berpengharapan ini nantinya akan menjadi puji-pujian untuk kemuliaan Tuhan. Kalau hidup kita benar, kalau kita hidup di dalam penyembahan, di dalam roh dan kebenaran. Kalau pujian dan penyembahan kita hidup di dalam pujian dan penyembahan yang benar, kita akan jadi puji-pujian bagi Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita bersama-sama untuk hidup di dalam pujian dan penyembahan yang benar agar kita memuliakan Tuhan. Saya undang untuk pemain musik boleh maju ke depan. Mungkin dalam hidup kita ini Bapak Ibu Saudara banyak hal yang menjadi penghambat kita untuk kita menjadi penyembah-penyembah yang benar. Dan tiap orang mungkin punya tantangan yang berbeda. Saya punya tantangan yang berbeda, Bapak Ibu Saudara punya tantangan yang berbeda. Tetapi saya yakin Bapak Ibu Saudara, saya yakin ketika kita mau menyerahkan diri kita kepada Tuhan untuk diubahkan, proses itu, proses hidup kita ini yang akan membuat kita hari demi hari, kita semakin hari di bawah Tuhan untuk menjadi penyembah-penyembah yang benar. Aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, katakan selidiki aku Tuhan. Aku cinta Engkau Tuhan. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan.
bagimu Tuhan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Mari kita pujikan dari awal dengan sepenuh hati kita. Pujilah aku Tuhan. Pujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadiratmu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layaki, sebab kami bernyanyi Hosana bagi Engkau Tuhan. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Haleluya Yesus. Bapak Ibu Saudara, jika hari-hari ini ada sebuah ganjalan dalam hati Bapak Ibu Saudara, yang mungkin Bapak Ibu Saudara sendiri tidak tahu apakah itu, dan kemudian hal itu menghalangi pujian penyembahan, entah kekhawatiran yang tidak terkatakan, entah kecemasan yang tidak beralasan. Hari ini Tuhan rindu untuk melepaskan setiap belenggu itu, Bapak, agar kita boleh berjumpa dengan Tuhan dengan kelegaan di dalam hatinya. Saya rindu untuk berdoa untuk Bapak Ibu Saudara, untuk Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk didoakan. Boleh letakkan tangan kanannya di dada, semua dalam mata tertutup, fokus di hadapan Tuhan. Tuhan, Kau lihat kerinduan setiap anak-anak-Mu Tuhan, jemaat Tuhan di tempat ini, yang rindu mengenal Engkau lebih dalam Tuhan. Mungkin kondisi saat ini menyesakkan mereka Tuhan. Mungkin ada hal-hal yang tidak terkatakan, kecemasan di dalam hati, kekhawatiran akan hari depan. Yang jelas itu menghalangi penyembahannya di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan beri kelegaan di dalam hatinya. Tuhan patahkan setiap belenggu yang mengikat itu Tuhan. Kecemasan, kekhawatiran, kedukaan, depresi, apapun itu Tuhan. Hamba-Mu percaya Tuhan, Engkau melihat setiap kerinduan jemaat-Mu ini.
Engkau yang menguji setiap hati. Engkau yang mengerti kedalaman hati kami Tuhan. Bahkan dia lebih dari siapapun. Ujilah hati kami Tuhan. Ujilah hatiku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Aku padamu Tuhan. Aku ini kerinduan kami. Ujilah kami, ujilah aku, ya Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu. Selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layaki. Ku nyanyi Hosana Tuhan, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layaki sembah. Kau layaki sembah. Oh, Kau layaki sembah. Hanya Engkau layak disembah Yesus. Hanya namamu Yesus layak disembah, layak ditinggikan. Hanya Engkau Tuhan, hanya namamu layak diagungkan. Sebab hanya namamu Yesus yang layak untuk kami agungkan. Biarlah sampai habis waktu kami di dunia ini Tuhan, sampai suntuk usia kami di dunia ini, Engkau akan terus temukan kami hidup di dalam pujian dan penyembahan yang benar. Penyembahan di dalam roh dan kebenaran, yang di dalamnya ada pengenalan yang benar Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan ampuni setiap kelemahan kami, ampuni setiap kekurangan kami Tuhan. Tetapi Tuhan, kami rindu untuk terus berproses,
untuk kami semakin hari serupa dengan gambaran-Mu Tuhan. Inilah kerinduan kami Bapa. Dan terima kasih Tuhan. Terima kasih atas setiap kebenaran firman yang telah Tuhan taburkan. Dan biarlah hamba-Mu ini Tuhan, terus Tuhan pakai untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Materaikan kebenaran firman ini dalam kuasa tangan-Mu Tuhan, di dalam kuasa Roh Kudus-Mu Bapa, dan hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Waktu saya serah. Terima kasih untuk Mbak Bagus atas pelayanannya, dan mari kita siapkan persembahan kita. Petugas boleh maju ke depan. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa untuk persembahan. Bapa Allah Roh Kudus, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu firman pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Biarlah kebenaran firman-Mu semakin memperkuat kami Tuhan Yesus dalam kehidupan kami Bapa, dalam menyembah Engkau dan memuji nama-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kiranya hidup kami Engkau jadikan menjadi berkat Bapa dan kesaksian yang hidup Tuhan Yesus, menyatakan kebenaran-Mu Tuhan Yesus di masyarakat Tuhan. Bapa, kami saat ini menyerahkan persembahan ini dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Engkau menjamah, mengurapi dan menguduskan Tuhan,
supaya setiap persembahan yang sudah diberikan ini Tuhan bisa menjadi sarana untuk pembangunan tubuh Kristus tempat ini Bapa. Kau juga memberkati Tuhan setiap tangan yang memberi Tuhan Yesus, Kau semakin lipat gandakan Tuhan, supaya menjadi penghidupan mereka, bila semakin sejahtera di dalam Engkau dan menjadi berkat dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa atas berkat-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silahkan duduk jemaat Tuhan dan kita mau saksikan warta minggu ini. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, apa kabar? Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan, kita sudah memasuki bulan yang baru, bulan Oktober, dan gereja kita mengambil tema yaitu pujian dan penyembahan kepada Allah. Nah Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, dalam bulan ini kita mengambil tema dalam Mazmur pasal yang 103 ayat yang pertama. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pemazmur menyatakan bahwa pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Dengan kata lain bahwa ketika kita datang kepada Tuhan dengan pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan, kita datang dengan kesungguhan hati kita datang dengan ketulusan di hati kita datang dengan kekudusan hati kita, karena pujian dan penyembahan itu merupakan bentuk anugerah Tuhan kepada kita untuk kita dapat memuji dan memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan, sehingga langit terbuka untuk kehidupan kita. Nah saudara kasih dalam Tuhan, saya mengundang saudara untuk setiap minggunya hadir dalam setiap ibadah yang ada di gereja kita, dan kita akan menikmati berkat-berkat itu dalam kehidupan kita. Selamat menikmati berkat Tuhan di bulan Oktober ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, mari kita siapkan hati kita. Selamat datang di ibadah raya minggu setiap hari Minggu jam 9 pagi, kemudian ibadah tengah minggu hari Kamis jam 18. Ibadah raya anak setiap minggu jam 9 pagi. Dan Christ On untuk para pemuda, silakan datang siap Sabtu jam 17.30. Biston pagi dari Selasa sampai Sabtu jam 5.30 di tempat ini Bapak Ibu Saudara. Dan doa intim pribadi setiap minggu jam 8.15 sebelum ibadah raya. Ya. Puji nama Tuhan. Cek. Ya, puji nama Tuhan, shalom. Ya, saya minta Mas Eli bisa maju ke depan. Ya, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kita memasuki minggu yang terakhir di bulan Oktober, dan besok minggu merupakan awal bulan November. Jadi besok minggu kita akan mengadakan ibadah perjamuan kudus yang dilayani oleh Bapak Pendeta Ishak Sudarmaji. Yang kedua, setelah ini para Lewi mohon bisa tunggu sebentar, kita akan ada rapat untuk Natal. Enggak kerasa Bapak Ibu Saudara ya, ini sudah di akhir bulan, kita akan persiapkan untuk Natal kita di gereja, dan nanti sebentar kita akan rapat. Kemudian Bapak Ibu Saudara, saya mendorong untuk Bapak Ibu Saudara juga beribadah di hari Kamis. Jika Bapak Ibu Saudara tidak bisa hadir di gereja, silahkan mari kita hadir melalui Zoom. Suatu saat saya pernah ketemu seorang yang cinta akan Tuhan. Dia ngobrol dengan saya. Dia tanya, Pak, bagaimana jemaat? Oh baik Pak, puji Tuhan. Ibadah baik. Dia terus kemudian cerita. Suatu saat dia itu bertemu dengan seorang pendeta. Dia ngobrol, Pak gimana ibadahnya? Baik. Tapi kenapa ya Pak, setiap saya ajak ibadah kok sulit untuk mereka hadir dalam ibadah di suatu pedesaan. Pak pengusaha ini karena dia seorang yang cintakan Tuhan, dia kasih ilustrasi gini. Kalau anakmu sakit,
Rata-rata mau makan apa enggak? Halo? Enggak mau makan. Sama Bapak Ibu Saudara. Kita ibadah, tadi disampaikan oleh Mas Bagus, bahwa ketika kita ibadah itu merupakan sarana kita untuk kita memperbarui hati kita, untuk kita merincas lagi. Kalau Bapak Ibu Saudara, seorang anak sakit dan dia nggak mau makan, apa yang dilakukan? Seorang ibu dipaksa ya. Nah, dia kasih ilustrasi itu. Kalau jemaat itu diajak ibadah, khususnya anak-anak muda, nggak mau ibadah, berarti saudara sedang nggak ada suaranya. Kalau Bapak Ibu Saudara kalau sakit berarti nggak mau. Kalau ibadah itu kita makan rohani. Jadi mari saya ajak saudara untuk bersama-sama ibadah. Kalau saya ajak, ayo kita saudara tamasya, pasti senang. Ayo saudara kita cari makanan rohani. Untuk saudara dikuatkan, iman saudara dikuatkan, saudara bersama-sama kita bertumbuh dalam kasih Tuhan. Amin. Enggak ada suaranya. Amin. Ya, saya tunggu hari Kamis untuk ibadah. Ada dua cara, bisa datang ke ibadah ke gereja, bisa lewat Zoom. Saya yakin saudara bukan yang sakit, tetapi saudara sehat. Kalau saudara sehat pasti mau makan makanan rohani. Katakan amin. Katakan aku sehat. Enggak ada suaranya. Katakan aku sehat. Aku mau makan rohani. Saudara, saya undang saudara untuk hadir dalam ibadah Kamis melalui Zoom maupun ibadah pagi hari ini. Saya undang saudara bangkit berdiri, kita akan tutup, dan Bapak Pendeta Ishak akan menutup dalam doa berkat. Haleluya. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, Tuhan Yesus baik dalam segala hal yang terjadi. Tetap ku Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, berkata Tuhan Yesus baik dalam segala hal yang terjadi. Tetap ku percaya Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Kerinduan hati kami menjadi orang yang dalam hidupnya memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bicara tentang memuji dan memuliakan nama Tuhan, artinya kami punya relasi yang baik dengan Tuhan, memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini mengajarkan kami
untuk kami hidup benar, kami memiliki hubungan yang intim dengan Engkau. Karena melalui pujian dan penyembahan kepada Tuhan, kami percaya bahwa kuasa Tuhan bekerja. Ketika wanita Samaria itu menerima Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya, satu kampung itu penuh percaya kepada Yesus. Melalui dari seorang yang tidak mengenal Tuhan, melalui proses-proses hidupnya, dia mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Dan hari ini kami dikuatkan bahwa jemaat Pintu Iman di tempat ini terus mengalami proses yang bertumbuh di dalam kasih anugerah Tuhan. Melalui pujian penyembahan kepada Tuhan, kami memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Kami memiliki hidup yang benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Sebelum kami tutup ibadah ini, kami berdoa untuk keluarga kami, yaitu Pak Ranto yang saat ini sakit lambung. Bapa dalam surga, kami bersepakat saat ini berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa-Mu bekerja untuk Pak Ranto. Pak Ranto disembuhkan oleh Tuhan. Pak Ranto dipulihkan oleh Tuhan. Baik badannya panas, lambungnya sakit, di dalam nama Yesus kuasa Tuhan bekerja. Dari tempat ini kami melihat Tuhan nyata, kuasa-Mu bekerja. Mujizat terjadi untuk Pak Ranto. Ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau. Amin. Ku sembah Kau Bapa, nangkanmu. Haleluya, Jesus, haleluya. Haleluya. Bukan hanya pujian yang keluar dari bibir kami Tuhan, tetapi hidup kami merupakan persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepadamu. Karena itu adalah ibadah yang sejati di hadapan Engkau. Sebab itu Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu sepenuhnya ya Tuhan. Agar hidup kami memuliakan nama-Mu, agar tutur kata kami memuliakan nama-Mu, agar langkah-langkah kami memuliakan nama-Mu, agar seluruh aspek kehidupan kami memuliakan nama-Mu. Terima kasih untuk berkat yang Tuhan telah berikan melalui ibadah kami siang hari ini. Kami yakin dan percaya Firman-Mu bekerja dalam hidup kami, mengubah hidup kami, memberkati hidup kami, menuntun hidup kami, melindungi kami, bahkan penyertaan-Mu yang sempurna atas setiap pribadi kami. Terima kasih Bapa di surga. Hamba-hamba-Mu tidak dapat menyertai umat-Mu satu persatu, tetapi Roh Kudus selalu hadir menuntun, menyertai mereka. Kami kembalikan mereka dalam tangan penggembalaan-Mu. Tuhan, lingkupi hidup mereka, lindungi hidup mereka, sehingga mereka boleh aman sejahtera di dalam naungan Tuhan. Sebentar kami tinggalkan tempat ini, penyertaan-Mu sempurna. Kami datang dengan selamat, kami pulang dengan selamat. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu satu persatu tanpa terkecuali. Usaha mata pencarian, Tuhan berkati mereka semua, sehingga umat-Mu hidup dalam damai, sejahtera, dan berkat melimpah di dalam hidup mereka. Terima kasih, terima kasih. Mari kita angkat tangan kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepada engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kepada engkau damai sejahtera. Pulanglah kekasih-kekasih Tuhan dan bawalah berkat rahmat, anugerah, damai sejahtera dari Allah Bapa kita. Kasih sayang dan kecintaan Tuhan kita Yesus serta persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus terus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus
kami terima berkat yang besar ini. Yang percaya sudah diberkati, mari kita katakan sama-sama, amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati.